Pada tahun 1416 Masehi, Syekh Maulana Ibrahim Asmaraqandi dinikahkan ayahnya dengan Dewi Chandrawulan, putri kedua Raja Campajaya Cimnawarman III yang dalam serat Walisono disebut sebagai Raja Kian. Putri pertama Raja Kian, Dyah Drawati, yang dalam babat Tanah Jawi disebut sebagai Putri Campa, menikah dengan Sri Kertawijaya tahun 1415 Masehi yang saat itu masih berstatus salah satu calon putra mahkota kerajaan Majapahit. Pernikahan itu, Syekh Maulana Ibrahim Asmaraqandi memiliki dua putra, yaitu Raden Santri atau Raden Bertando lahir pada tahun 1417 Masehi, sedangkan putra keduanya Raden Rahmat lahir tahun 1420 Masehi. Perceraian adalah hal terberat dalam hidup dan sangatlah menyakitkan. Mempertahankan hubungan lebih rumit dibandingkan menggapainya. Begitu juga dengan hubungan asmara, rumah tangga. Mempertahankan kondisi hubungan dengan berbagai lika-likunya sangatlah sulit. Dibutuhkan hati yang lapang dan kesabaran yang sangat tinggi. Jika itu membuatmu tertekan, cobalah, keluarlah, berziarahlah, bertawasullah, merenunglah. Perjalanan akan memberikanmu pengetahuan hidup tentang keadaan yang sebenarnya. Perjalanan memberikan penyegaran pikir dari rutinitas harian. Jika tak disegarkan, pikiran jenuh bisa berujung pada stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya bersama Ansor Desa Kebalan Belang, Kecamatan Babat, sedang berada di makam Syekh Ibrahim Asmaraqandi di Dusun Gesik Harjo, Desa Gesik, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Nama Asmoro itu sendiri memiliki arti asmara, cinta kasih, pemancar kedamaian, kebahagiaan, dan keharmonisan pasangan suami istri. Oleh karena itu, jika ada pasangan suami istri terus-menerus cekcok dan merasa tidak ada titik temu yang dicekcokkan, ini sangatlah berbahaya dan bisa berujung hingga perceraian. Cobalah untuk datang berziarah, bertawasul ke makam Syekh Ibrahim Asmaraqandi yang berada di Dusun Gesik Harjo, Desa Gesik, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Siapa tahu dengan berziarah apa yang menjadi hajat kita diaminkan oleh beliau waliullah. Kita mendapatkan hidayah dari Allah melalui ziarah ke makam Syekh Ibrahim Asmaraqandi. Bapak Ibu, waliullah adalah orang-orang soleh, kekasih dan pencinta Allah, termasuk orang-orang mulia dan istimewa di sisi Allah. Beliau mencapai tingkatan itu karena telah melalui perjuangan atau mujahadah dan olah jiwa riyadhah yang instan dan sungguh-sungguh yang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan. Demi mencapai makrifat yang merupakan puncak pendakian spiritual. Itulah puncak kesadaran dan pengetahuan akan Allah yang membuat beliau begitu mencintai dan merindukan Allah dalam seluruh aspek kehidupan beliau.
Pengalaman spiritual itulah yang disampaikan kepada para murid-muridnya dalam bentuk nasihat-nasihat, baik secara lisan maupun praktek. Nasihat beliau punya daya magnet yang kuat karena disampaikan langsung dari hati yang bersih dengan pikiran yang jernih. Sehingga efeknya begitu terasa di lubuk hati sanubari dan jiwa pendengarnya. Nasihat beliau bukan sekedar ucapan biasa yang kering, melainkan punya makna yang dalam dan pengaruh yang kuat. Maulana Ibrahim Samarqandi atau Asmaroqandi ini merupakan putra dari Sayyid Jamaluddin Al-Husain atau Sayyid Jumadil Kubro. Saya menyebutnya sebagai Bunder Wali Songo atau leluhur Wali Songo yang berada di Troloyo. Beliau Sayyid Jumadil Kubro ini adalah putra dari Ahmad Jalaluddin yang nasabnya ke atas sampai ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi penyebar agama Islam di daerah Tuban dan sekitarnya bersama dengan adiknya Sayyid Abdullah As'ari atau Sunan Bejagung. Sebelum ke Pulau Jawa, Maulana Ibrahim Asmaroqandi bermukim di Campa selama 13 tahun. Beliau menikahi putri raja dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri. Syekh Ibrahim Asmaroqandi lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14. Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Makdum Ibrahim Asmoro atau Maulana Ibrahim Asmoro. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa di dalam melafalkan Asmaroqandi yang kemudian berubah menjadi Asmoroqandi. Syekh Ibrahim Asmaroqandi diperkirakan datang ke Jawa pada sekitar tahun 1362 Saka atau 1440 Masehi bersama 2 orang putranya, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri, dan seorang kemenakannya serta sejumlah kerabat dengan tujuan menghadap Raja Majapahit untuk menikahi adik istrinya, yaitu Dewi Darawati. Sebelum ke Jawa, rombongan Syekh Ibrahim Asmaroqandi singgah dulu ke Palembang untuk memperkenalkan agama Islam kepada Adipati Palembang Aryo Damar. Setelah berhasil mengislamkan Adipati Palembang Aryo Damar, yang namanya kemudian diganti menjadi Aryo Abdullah dan keluarga beliau. Syekh Ibrahim Asmaroqandi beserta putra dan kemenakannya setelah mengislamkan Aryo Abdullah atau Arya Damar beserta keluarganya, perjalanan ke Pulau Jawa dilanjutkan. Rombongan mendarat di sebelah timur Bandar Tuban yang disebut Gesik atau kita mengenalnya dengan sebutan Desa Gesikarjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pendaratan Syekh Ibrahim Asmaroqandi di Gesik Dewasa itu dapat dipahami sebagai suatu sikap kehati-hatian seorang penyebar dakwah Islam, mengingat Bandar Tuban saat itu adalah bandar pelabuhan utama Majapahit. Itulah sebabnya Syekh Ibrahim Asmaroqandi beserta rombongan tinggal agak jauh di sebelah timur pelabuhan Tuban, yaitu di Gesik, untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada penduduk sekitarnya. Sebuah kitab tulisan tangan yang dikenal di kalangan pesantren dengan nama Usui Nembis, yaitu sejilid kitab berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrahim, ditulis atas nama Syekh Ibrahim Asmaroqandi, yang berarti sambil berdakwah menyiarkan agama Islam. Syekh Ibrahim Asmaroqandi juga menyusun sebuah kitab. Dari tangkapan lisan ke lisan masyarakat setempat, Syekh Abdul Asmaroqandi atau Syekh Ibrahim Asmaroqandi dikisahkan tidak lama berdakwah di Gesik,
Sebelum tujuannya ke ibu kota Majapahit terwujud, Syekh Ibrahim Asmaraqandi dikabarkan telah meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Gesik tidak jauh dari pantai, karena dianggap penyebar Islam pertama di Gesik dan juga ayah dari tokoh Sunan Ampel dan juga ayah dari Raden Santri. Makam beliau Syekh Ibrahim Asmaraqandi dikeramatkan masyarakat dan dikenal dengan sebutan makam Sunan Gesik atau Sunan Gesik. Dikisahkan bahwa sepeninggal Syekh Ibrahim Asmaraqandi, putra-putranya seperti Ali Murtado dan Ali Rahmatullah beserta kemenakannya Raden Burere atau Abu Hurairah beserta beberapa kerabat asal Campa lainnya melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Putra-putra beliau melanjutkan perjalanan ke ibu kota Majapahit untuk menemui bibi mereka yang bernama Dewi Darawati yang menikah dengan Raja Majapahit. Perjalanan ke ibu kota Majapahit dilakukan dengan mengikuti jalan darat dari Pelabuhan Tuban ke Kota Raja Majapahit. Demikian sekilas cerita tentang Syekh Ibrahim Asmaraqandi dan juga karomah beliau yang terkenal bagi mereka yang istrinya minta cerai. Insya Allah dengan berziarah dan tawasul kepada beliau, istrinya atau suaminya tidak jadi cerai. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.
Aina